Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Faiza Ribah dengan NIM 2402301, mahasiswa dari Universitas Al-Marisa Madani. Saya menempuh program studi D3 Farmasi di Universitas Al-Marisa Madani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dua obat yang paling sering ditemui pada pasien penyakit jantung. Yuk disimak. Nah, apa saja sih kedua obat itu? Yang pertama, propranolol, yang kedua adalah digoxin. Nah, apa sih perbedaan keduanya? Pertama, kalian harus ketahui bahwa kedua obat ini merupakan obat keras, jadi peredarannya perlu dengan resep dokter. Nah, propranolol itu apa sih? Propranolol adalah obat yang paling sering digunakan untuk pasien dengan penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi, siapa saja dari kalian yang memiliki riwayat hipertensi pasti sudah pernah mendengar atau sudah pernah diresepkan obat propranolol. Obat propranolol ini kandungannya adalah propranolol HCl. Jadi, dia termasuk ke dalam golongan obat dengan beta blocker non-selektif. Jadi, dia bekerja dengan menghambat beta 1 dan beta 2, beta 1 yang ada di jantung dan beta 2 yang berada di pembuluh darah. Sehingga dengan menghambat atau memblok atau menurunkan kinerja dari kedua beta ini akan membantu dalam menurunkan tekanan darah. Namun, perlu diperhatikan efek samping yang dapat terjadi jika meminum obat ini berlebihan atau tidak sesuai dengan anjuran. Yang pertama bisa menyebabkan hipotensi, yaitu penurunan tekanan darah, yaitu suatu keadaan di mana tekanan darah terlalu rendah. Yang kedua juga dapat menyebabkan bradikardia, yaitu detak jantung yang melambat. Dapat ditandai dengan tangan dan kaki yang terasa dingin. Ini dapat terjadi karena percabangan dari hipotensi, yaitu ketika peredaran darah tidak dalam keadaan normal. Efek samping yang lain dapat meliputi lemah, pusing, kelelahan. Tapi perlu diingat, ada satu interaksi obat yang perlu perhatian, yaitu hati-hati pada pasien asma. Jadi obat propranolol ini tidak akan diresepkan jika pasien memiliki riwayat asma, karena obat ini dapat juga menyebabkan bronkospasma. Jadi dapat memperburuk pada pasien yang sudah memiliki riwayat penyakit asma. Nah, seperti yang saya bilang di awal, obat ini itu termasuk ke dalam golongan obat keras. Jadi, peredarannya di apotek juga dengan kekuatan sediaan yang tidak terlalu besar. Ada yang 10 mg dan ada yang 40 mg. Untuk aturan pakainya, dokter biasanya meresepkan sebanyak 2 kali sehari sebelum atau sesudah makan secara konsisten. Nah, gimana? Udah dapat gambarannya kan? Yang kedua adalah obat digoxin. Nah, obat digoxin itu apa sih? Obat digoxin ini dibandingkan dengan propranolol, dia fokusnya lebih ke pasien gagal jantung, guys. Jadi, dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan propranolol. Cuma, dia termasuk ke dalam golongan obat untuk pasien dengan penyakit jantung. Khususnya dalam hal ini adalah pasien gagal jantung. Nah, obat digoxin ini adalah kandungannya digoxin, di mana obat ini termasuk ke dalam golongan obat glikosida jantung. Dia fungsinya adalah meningkatkan kontraksi jantung dan menurunkan denyut jantung. Khasiatnya adalah untuk pasien dengan gagal jantung kongestif dan juga untuk pasien dengan atrial fibrilasi. Nah, untuk efek sampingnya seperti dengan obat yang lain seperti pusing, mual, tidak nafsu makan, dan lemas. Tapi ada satu yang unik, yaitu pasien juga kadang mengeluh gangguan penglihatan seperti penglihatan hijau, kuning, dan yang lain. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah termasuk golongan obat keras. Jadi, kekuatan sediaannya di apotik hanya sekitar 0,15 mg dan 0,25 mg. Dan biasanya aturan minum yang diresepkan hanya sekali dalam sehari. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari kedua obat yang paling umum dijumpai oleh pasien penyakit jantung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!